Berikut ini adalah tampilan halaman beranda aplikasi PMM3. Setelah saudara berhasil registrasi akun menggunakan aplikasi Telegram, silahkan saudara login ke aplikasi dengan mengetikkan username dan PIN. Jika saudara ingin mendaftar sebagai perguruan tinggi penerima, halaman pendaftaran belum aktif jika saudara belum melengkapi data identitas atau profil saudara. Langkah yang pertama adalah mengupload foto profil. Perhatikan ukuran file dan format file yang diizinkan. Berikutnya adalah melengkapi data kontak dan data identitas saudara. Isikan dengan benar alamat email dan nomor WhatsApp yang saudara gunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya adalah pengisian data identitas saudara. Perhatikan pada isian, apabila ada bintang merah di bagian isiannya, berarti wajib diisikan. Untuk pengisian data ini dapat dilakukan secara bertahap dan dapat logout terlebih dahulu, sambil saudara melengkapi berkas dan data yang diperlukan, dan selanjutnya dapat saudara isikan kembali selama rentang waktu atau tanggal yang telah ditentukan. Pada pengisian data identitas, untuk isian data NIK, harus saudara isikan dengan benar dengan format angka 16 digit. Demikian juga untuk unggah dokumen KTP, perhatikan ukuran dan format file yang diizinkan. Sampai pada tahap ini, jika isian data identitas saudara sudah lengkap, maka saudara dapat masuk ke halaman pendaftaran sebagai perguruan tinggi penerima. Tertampil kotak warna biru yang berisikan informasi tanggal awal dan akhir pengisian data, dan selanjutnya klik tombol daftar untuk memulai pengisian. Berikut ini adalah timeline atau urutan proses yang harus saudara isikan secara berurutan dari tahap pertama sampai pada tahap ke-7 atau penguncian data. Jika saudara klik menu pendaftaran yang ada di bagian header, maka akan tertampil halaman riwayat pendaftaran. Silakan klik tombol berwarna biru untuk masuk ke halaman timeline. Tahapan yang kedua, saudara dapat melakukan klaim atau pilih nama perguruan tinggi penerima, dan mengunggah surat penunjukan sebagai koordinator perguruan tinggi penerima. Penting untuk diperhatikan, klaim data perguruan tinggi hanya dapat dilakukan sekali dan tidak dapat diubah. Perhatikan di timeline, tahapan klaim data masih berwarna kuning, menandakan bahwa tahapan tersebut belum selesai. Silahkan saudara cek dan lengkapi unggahan dokumen. Pada tahap pengisian data, seperti halnya saat pengisian data identitas, pengisian dapat dilakukan secara bertahap, dan dapat saudara isikan terlebih dahulu untuk data atau dokumen yang sudah siap. Ada beberapa bagian yang perlu saudara perhatikan dalam tahap ini. Yang pertama adalah tahap pengisian kuota mahasiswa yang akan diterima. Dengan ketentuan pertama, kuota minimal setiap jenjang adalah 50 siswa. Yang kedua adalah pilihan jenjang yang akan ditawarkan, yaitu S1 dan vokasi, atau salah satu jenjang saja. Perlu saudara perhatikan, setelah pengisian kuota mahasiswa, saudara juga dapat langsung melihat jumlah perkiraan pendanaannya, karena aplikasi secara otomatis akan melakukan perhitungan dengan nilai yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk pengisian gambaran umum kondisi perguruan tinggi, terdapat isian yang berupa teks deskripsi dan isian berupa unggah foto. Untuk isian yang berupa teks deskripsi seperti isian, akses transportasi menuju kampus,
Fasilitas akomodasi, saudara dimohon mengisikan minimal 300 kata, dan untuk unggah foto perhatikan ukuran file yaitu maksimum 500 kilobit dan gunakan format file JPG atau JPEG. Yang ketiga, yaitu isian aspek legal. Saudara dimohon untuk mengisi data dengan cara mendownload terlebih dahulu template dokumen yang sudah tersedia melalui menu atau halaman download. Setelah isian lengkap, saudara dapat mengunggah ulang dokumen isian tersebut dalam format file PDF dan ukuran file maksimum 500 KB. Yang perlu saudara perhatikan dalam pengisian data pada tahap ini adalah nama perguruan tinggi yang muncul adalah nama perguruan tinggi yang telah saudara klaim atau pilih pada tahap sebelumnya. Semua data tentang deskripsi perguruan tinggi diambil dari data PD Dikti. Saudara dapat melakukan editing pada bagian alamat, website, dan deskripsi. Daftar program yang tertampil adalah program studi, prodi, yang sudah terdaftar di PD Dikti. Apabila ada program studi yang belum tertampil di aplikasi dan akan saudara tawarkan untuk program PMM3, maka saudara dapat mengupdate melalui aplikasi PD Dikti Feeder. Daftar mata kuliah yang sudah muncul atau ditawarkan adalah daftar mata kuliah yang pernah ditawarkan pada program PMM2. Apabila saudara ingin mengupdate informasi mata kuliah yang sudah ada, dapat dilakukan dengan cara klik program studinya, lalu klik tombol berwarna biru atau edit pada mata kuliah yang dipilih, edit data, kemudian simpan. Demikian juga halnya apabila saudara ingin menambah mata kuliah, maka dapat dilakukan dengan cara klik tombol tambah mata kuliah, lalu saudara isikan nama, SKS dan deskripsi mata kuliah. Muncul pertanyaan, bagaimana jika ingin menghapus program studi yang sudah ditawarkan? Perlu saudara perhatikan jika masih ada mata kuliah yang ditawarkan di prodi tersebut, maka prodi tersebut tidak dapat dihapus. Oleh karena itu prosedurnya adalah, saudara hapus dulu semua mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian klik tombol merah, batal ditawarkan untuk membatalkan pilihan prodi yang ditawarkan. Pada tahap ini saudara harus mengisikan data rencana pelaksanaan kegiatan modul Nusantara. Adapun ketentuannya, jumlah kegiatan kelompok modul Nusantara minimal direncanakan sebanyak 16 kali selama 5 bulan. Dengan perincian kegiatan, kebinekaan sebanyak 8 kegiatan, inspirasi 2 kegiatan, refleksi 5 kegiatan dan kegiatan kontribusi sosial sebanyak 1 kegiatan. Apabila saudara sudah mengisikan kegiatan-kegiatan tersebut, maka di halaman ringkasan akan muncul rencana kegiatan yang telah terisi dan status pengisian berdasar jumlahnya. Merah belum terisi, kuning belum mencukupi dan warna hijau berarti sudah mencukupi. Untuk mempermudah penjadwalan kegiatan, di aplikasi juga sudah ditampilkan secara visual jadwal kegiatan yang akan direncanakan setiap minggunya selama 5 bulan. Sebelum tahap penguncian data, saudara masih dapat mengedit isian ataupun menambah kegiatan modul Nusantara, dan pastikan secara jumlah sudah memenuhi.
Tahap ke-6, pengisian data sumber daya. Adapun data yang harus saudara persiapkan sesuai dengan data kuota mahasiswa yang akan diterima, yaitu pada saat tahap pengisian data atau tahap ketiga. Data personal yang akan bertugas yaitu pertama sebagai pengelola keuangan, dosen MN, liaison officer atau LO, dan Satgas PPKS atau Force Major. Adapun untuk jumlah personil sudah ditentukan secara otomatis, sesuai dengan kuota yang saudara isikan yaitu minimal kuota mahasiswa diterima adalah 50. Berikut rinciannya. Untuk jumlah personil pengelola keuangan, 1 orang. Untuk kuota, jumlah penerimaan mahasiswa kurang dari atau sama dengan 350 mahasiswa. Jumlah dosen MN, 1 orang. Untuk setiap 25 mahasiswa, ditambahkan 2 orang sebagai cadangan. Jumlah liaison officer atau LO sama dengan jumlah dosen MN. Jumlah Satgas PPKS Force Major, 1 orang. Sama seperti halnya seperti saat pengisian modul Nusantara, pengisian data sumber daya ini akan ditandai dengan warna hijau jika sudah memenuhi dan warna merah jika sama sekali belum terisi. Selama saudara belum melakukan penguncian data, saudara masih dapat melakukan penambahan data, hapus, ataupun edit data, dan harus saudara perhatikan untuk jumlah personil tiap bagiannya sudah memenuhi. Tahap proses persetujuan dan penguncian data. Pada tahap ini saudara dapat melihat seluruh data dan informasi yang telah diisikan dari tahap 1 sampai tahap 6, dan apabila masih ada kesalahan ataupun kurang lengkap pengisiannya, saudara dapat melengkapi pada tahap sebelumnya. Apabila saudara sudah yakin benar maka dapat langsung dilakukan penguncian data, dengan menklik checkbox persetujuan penguncian data, selanjutnya akan muncul tombol untuk mengunduh hasil pengisian, yang berupa file PDF. Dari aplikasi ini, apabila saudara membuka kembali pada tahap-tahap sebelumnya, seluruh data akan terlihat read only atau tidak dapat diedit lagi.